Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrin Alia Fasya dari kelas 11 IPA 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman, yaitu adab dalam perjalanan, bertamu, dan juga menerima tamu. Yang pertama, pengertian bepergian. Pengertian bepergian yaitu suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, baik bepergian dalam mencari rezeki, silaturahim dalam keluarga, ataupun ibadah haji dan umroh. Yang pertama ada pengertian perjalanan. Menurut bahasa, perjalanan berasal dari kata rihlah dan safar yang artinya perjalanan. Perjalanan di sini yaitu berjalan ataupun bepergian ke satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan tertentu. Adapun menurut istilah, perjalanan yaitu aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun dengan berbagai sarana transportasi untuk sampai ke tempat tujuan dengan maksud dan tujuan tertentu. Adab-adab dalam perjalanan. Yang pertama, sholat 2 rakaat safar dan berdoa. Jika kita ingin bepergian jauh, ada baiknya kita sholat 2 rakaat safar agar kita sampai tujuan dengan selamat. Yang kedua yaitu mengembalikan hak dan amanat. Jika kita ingin bepergian jauh, maka kita harus melunasi utang-utang kita dan juga mengembalikan hak dan juga amanat ataupun titipan dengan orang yang hak. Yang ketiga yaitu wanita menyertakan teman dan kerabat ataupun muhrim. Seorang wanita dilarang berpergian sendirian karena dikhawatirkan memiliki kesulitan di jalan ataupun dapat menimbulkan fitnah. Yang keempat adalah menyiapkan bekal untuk perjalanan dan menyiapkan bekal untuk orang yang ditinggalkan. Jika orang tersebut ingin bepergian jauh, maka ia harus menyiapkan bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan, agar keluarga tersebut tidak kesulitan ataupun kelaparan. Yang kelima adalah memilih pemimpin rombongan. Jika kita ingin bepergian dengan rombongan, maka kita harus memilih pemimpin yang adil, bijaksana, bertanggung jawab, dan juga dapat mengerti tentang safar. Yang keenam yaitu berpamitan dan juga mohon doa kepada keluarga dan kerabat. Ada baiknya sebelum kita pergi, kita harus berpamitan dan juga mohon doa kepada keluarga dan kerabat. Adapun adab-adab dalam bertamu, yang pertama, niat baik dalam bertamu. Bertamu tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif, namun harus didasari dengan niat dan tujuan yang baik. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan pantas. Jika kita ingin bertamu, kita harus memperhatikan pakaian kita. Kita harus memakai pakaian yang rapi, bersih, dan juga menutup aurat. Yang ketiga yaitu memperhatikan waktu yang tepat. Jika kita ingin bertamu, kita harus memperhatikan waktu yang tepat. Kita tidak boleh datang dalam tengah malam, subuh, ataupun waktu istirahat tuan rumah. Jadi kita harus memperhatikan waktu yang tepat untuk bertamu. Jika tuan rumah memiliki acara dengan keluarga inti ataupun tidak memungkinkan untuk bertamu, maka kita sebaiknya mengabari mereka dulu sebelum kita datang ke rumahnya. Yang keempat adalah memberi isyarat ataupun salam kepada tuan rumah ketika kita datang. Dengan isyarat ini seperti mengetuk pintu tuan rumah ataupun memberi salam ketika kita datang. Yang kelima adalah bersalaman. Berjabat tanganlah kita kepada tuan rumah sebagai rasa hormat kita kepada mereka dan juga dapat mempererat tali silaturahmi. Yang keenam yaitu sopan santun dalam sikap dan ucapan. Hal ini sangat penting, yaitu untuk menghormati dan juga menyenangi hati tuan rumah, dan kita terhindar dari menyinggung ataupun menyakiti hati tuan rumah. Selanjutnya ada adab-adab dalam menerima tamu. Yang pertama yaitu berpakaian yang pantas. Halnya sama dengan bertamu. Dalam menerima tamu kita harus berpakaian dengan pantas untuk menghormati tamu dan juga menghormati diri kita sendiri. Yang kedua adalah memberi jamuan kepada tamu. Jamuan tersebut tidak mesti mewah ataupun mahal, karena jamuan tersebut cukup dengan air putih saja, senyuman, ataupun dengan sikap yang baik. Yang ketiga adalah bersikap baik dan sopan. Nah, bersikap baik dan sopan dan keramahan ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk memberikan rasa nyaman kepada tamu kita dan juga rasa hormat kita kepada mereka. Yang keempat adalah menghargai tamu yang menginap.
jika ada tamu yang menginap, kita harus melayani dan juga memberikan jamuan yang baik seperti membersihkan tempat tidur ataupun dengan jamuan-jamuan lainnya. Yang kelima adalah mengantarkan tamu ke halaman ketika ingin pulang. Perbuatan tersebut merupakan sunnah dalam hadis Rasulullah, yaitu sesungguhnya perbuatan tersebut yang sunnah apabila seseorang ataupun tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu wanita dilarang menerima tamu laki-laki tanpa izin suaminya. Hal tersebut dilarang untuk menghindari fitnah dan juga hal-hal berbahaya yang akan terjadi kepada diri wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, yaitu maka perempuan-perempuan yang soleh, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah menjaga mereka. Sekian penjelasan saya tentang adab dalam perjalanan, bertamu, dan juga menerima tamu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.